Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang judul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ketiga. Baik, kita lanjutkan di part ke-332 bertepatan dengan bab ke-1578. Saham di Kobayashi Pharmaceutical sebesar 90% sudah atas nama farmasi Ji Xuan sekarang. Karena pekerjaan produksi berikutnya di Kobayashi Pharmaceutical sangat penting, sehingga Yi Chen tidak bisa meninggalkan Tokyo. Untuk saat ini, dia ingin memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi Pharmaceutical berhasil diganti menjadi pil pencernaan Jusuan sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, lini produksi pertama yang harus menyelesaikan pekerjaan pergantian adalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Hichen meminta Biliang untuk menghitung semua bahan obat di Kobayashi Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi pil pencernaan Jusuan, dan kemudian menghitung berapa banyak bahan obat lainnya yang dibutuhkan berdasarkan kapasitas produksi lini produksi di Tokyo. Setelah menghitung jumlah permintaan dan segera mengirim daftar itu kepada Qin Geng, dia memintanya untuk menyiapkan bahan obat ini segera mungkin dan kemudian mengangkutnya ke Tokyo dengan transportasi udara. Pada saat bersamaan, William harus menghitung bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa lini produksi lainnya dan mengirimkannya ke Qin Geng satu persatu agar Qin Geng dapat mempersiapkan dan kemudian mengirim bahan obat yang disiapkan ke basis produksi lainnya. Setelah melakukan semuanya ini di bawah kepemimpinan Kobayashi Ichiro, Yi Chen dan rombongannya datang ke villa mewah lantai datar milik keluarga Kobayashi di pusat kota Tokyo. Pada awalnya Chen Jekai telah mengatur hotel untuk Yi Chen, tetapi karena niat baik dari Kobayashi Ichiro sehingga Yi Chen memutuskan untuk tinggal di rumah Kobayashi Ichiro untuk sementara. Villa lantai datar milik keluarga Kobayashi Ichiro ini adalah seluruh lantai atas dari sebuah bangunan yang berlantai 80. Area konstruksi dalam ruangan saja sudah mencapai angka ribuan meter persegi. Villa ini terlihat sangat mewah, apalagi juga memiliki penggunaan eksklusif seluruh teras, atap, dan helipad tersendiri. Kolam renang tanpa batas dapat dikatakan sebagai kemewahan yang tertinggi. Hingga pada malam harinya, Yi Chen mandi dan menelpon securan istrinya untuk melapor bahwa dia aman. Lalu dia berdiri sendiri di teras besar di lantai atas sambil menyaksikan pemandangan malam Tokyo yang ramai. Kobayashi Pharmaceutical adalah bagian yang paling penting dari akumulasi energinya. Jika Kobayashi Pharmaceutical berhasil mengganti semuanya menjadi pil pencernaan Jusuan, maka pil pencernaan Jusuan sudah bisa dipasarkan secara global dalam waktu sesingkat mungkin. Apalagi Jichen sudah memikirkannya dengan jelas bahwa harga pil pencernaan Jusuan yang tersebar di pasar domestik tidak akan pernah naik. Dia memberikannya kepada orang-orang di dalam negeri dengan rasio harga kinerja yang paling besar, tetapi harga di luar negeri harus naik. Harga jualnya setidaknya juga harus naik 2-3 kali lipat lebih tinggi dari seratusan yuan, juga hampir sekitar 60 dolar Amerika Serikat per kota. Dengan cara ini, laba bersih setiap kota setidaknya juga mencapai angka sekitar 30 dolar. Karena pil pencernaan Jiusuan dapat meringankan dan mengobati banyak penyakit dan ketidaknyamanan di bagian perut, itu pastinya akan menjadi obat penting untuk setiap keluarga ke depannya. Oleh karena itu, Yi Chen memperkirakan bahwa pendapatan farmasi Jisuan ke depannya akan meningkat pesat dengan kecepatan yang tercepat. Mungkin saja bisa mendapatkan keuntungan besar puluhan miliar per tahun, apalagi itu adalah mata uang dolar. Jika mengembangkannya beberapa kategori lainnya, itu benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yi Chen bukanlah orang yang rakus
akan uang. Alasan utama dia tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi adalah karena dia berharap untuk meningkatkan kekuatan secara keseluruhan sesegera mungkin. Dengan dendam dari kedua orang tuanya masih belum dibalas, selain keluarga Su yang memimpin aliansi anti keluarga Yi pada tahun itu, banyak keluarga di Yanjing lainnya juga harus membayar pengorbanan atas kematian kedua orang tuanya. Bahkan keluarga Ji juga memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan dalam masalah ini. Yi-chan tahu bahwa jika dia ingin menentang seluruh keluarga di Yanjing dan membuat mereka semua menyerah padanya, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dirinya sendiri bisa menggunakan kekuatan sendiri untuk kembali ke Yanjing pada suatu hari, maka semua keluarga di Yanjing akan ketakutan sampai gemetaran di hadapannya. Kota Kyoto yang berjarak ratusan kilometer dari Tokyo. Kediaman besar keluarga itu dengan sejarah berusia seabad terletak di pusat kota Kyoto. Kediaman keluarga itu berdekatan dengan Kastil Nizo. Kediaman Oda Nobunaga, salah satu dari 3 penguasa di zaman Sengoku di Jepang. Meskipun luasnya sedikit lebih kecil dari Kastil Nizo, tetapi luas keseluruhannya jauh lebih besar dari villa yang paling terbesar di Yanjing. Di sekitar kediaman ada parit yang digali selama zaman perang yang masih memikul tanggung jawab berat untuk menjaga kediaman. Di tembok kota telah memasang kamera pemantauan dengan sudut 360 derajat tanpa titik buta demi memastikan bahwa kediaman ini tidak akan diganggu oleh siapapun. Di balik tembok kota yang menjulang tinggi ini adalah pengawal yang membawa senjata dan peluru tajam. Bangunan-bangunan di dalam kediaman semuanya adalah bangunan kayu khas Jepang. Satu persatu bangunan memiliki sejarah setidaknya lebih dari 100 tahun. Ada puluhan pohon kuno dengan sejarah 100 tahun di halaman, ditambahkan dengan patung-patung batu antik dan penuh pesona yang berusia 100 tahun. Saat ini di tengah halaman yang luas dan besar, ada seorang wanita muda yang cantik duduk sendirian di atas kursi roda sambil menatap langit yang berkabut. Wanita cantik itu adalah nona dari keluarga itu Nanako. Dia sedang menunggu salju pertama pada tahun ini di Kyoto. Sebelumnya salju di Kyoto akan datang lebih awal, tetapi musim dingin di tahun ini adalah pengecualian. Meskipun musim dingin di tahun ini dingin sampai menggigil, tetapi malah tidak ada salju yang turun. Sebelumnya Departemen Meteorologi Regional di wilayah Kansai mengeluarkan peringatan salju yang lebat dan bilang bahwa malam ini akan turun salju lebat di Kyoto. Sedangkan itu Nanako paling menyukai salju sehingga dia menunggu lebih awal di halaman. Tetapi setelah menunggu hingga larut malam, salju tebal masih belum ada sedikit pun jejak. Langit masih sangat berkabut dan tidak ada cahaya bintang yang terlihat. Bahkan bulan pun tidak terlihat dengan jelas. Pengurus rumah tangga kediaman keluarga itu melihat itu Nanako dari kejauhan untuk waktu yang lama. Setelah melihat bahwa waktunya sudah larut, dia berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Nona, waktu sudah larut. Sepertinya salju tidak akan turun pada malam hari ini. Cuaca terlalu dingin. Anda kembalilah ke kamar untuk istirahat lebih awal." Itu Nanako menatap bulan yang kabur di atas langit dan berbisik, "Jika ramalan cuaca telah melaporkannya, bagaimanapun juga masih ada harapan. Tuan Watanabe, kembalilah untuk istirahat dulu. Tidak usah peduli padaku." Pengurus rumah tangga sedikit menghela nafas dan berkata dengan sedikit sedih, "Nona, atau tidak Anda kembalilah untuk istirahat dulu. Aku akan mengatur bawahan untuk menunggu di sini. Jika salju sudah turun, aku akan meminta bawahan untuk memberitahu Anda segera mungkin." Tuan aku tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat kepingan salju pertama yang jatuh dari atas langit dan juga ingin merasakan kepingan salju pertama di wajahku. Jika menunggu sampai salju turun baru keluar, aku sudah kehilangan kesenangan ini." Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, "Tapi sekarang suhu menjadi dingin dan semakin rendah. Anda akan masuk angin jika lama
tinggal di luar ruangan. Tidak apa-apa, itu nanaku berkata sambil tersenyum. Aku akan menunggu sampai jam 12. Tidak peduli apakah salju turun atau tidak. Aku akan kembali ke kamarku untuk berendam di pemandian air panas. Tuan Watanabe, tenang saja. Meskipun aku sudah terluka, tetapi fisikku masih sedikit lebih kuat. Suhu yang sedikit dingin ini tidak akan berpengaruh padaku. Pengurus rumah tangga mengangguk tidak berdaya dan berkata dengan hormat, aku akan berada di sekitar sini. Nona bisa memanggilku kapanpun Anda membutuhkanku. Itu nonaku berkata sambil tersenyum. Oke, Tuan Watanabe, terima kasih. Pengurus rumah tangga mundur kejauhan dengan hati-hati, sedangkan itu nanaku terus mendongak dan menatap ke arah langit. Tidak tahu mengapa penampilan Yichen tiba-tiba muncul di atas langit malam yang berkabut ini. Hatinya bagaikan bunga yang bersemi, lalu dia diam-diam berpikir, kakak Yichen tidak tahu apakah salju sudah turun di Jinling atau belum. Tidak tahu apakah kamu sekarang sedang melihat langit malam di atas atau tidak. Tidak tahu apakah kamu merindukanku atau tidak. Ketika berpikir demikian, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Tanaka Koichi yang menelponnya. Dia buru-buru menyingkirkan pemikirannya, lalu dia menerima panggilan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tanaka, mengapa kamu menelponku begitu malam? Tanaka Koichi menghela napas dan berkata, Nona, ada sesuatu hal yang terjadi pada hari ini. Ketua sangat marah dan baru saja menghancurkan banyak barang antik di rumah. Itu Nonaku menjadi gugup dan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Tanaka, ada apa yang telah terjadi? Sebenarnya, apakah ada masalah dengan ayahku? Tanaka Koichi berkata, ketua membawaku pergi ke Kobayashi Pharmaceutical hari ini dan berencana untuk menandatangani perjanjian investasi dengan anggota Dewan Komisaris Kobayashi Pharmaceutical. Setelah perjanjian ditandatangani, ketua menginstruksikan Departemen Keuangan untuk mentransfer uang 4,5 miliar dolar ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Setelah itu Nanako mendengarnya, dia bertanya dengan sedikit bingung, bukannya ayah selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical? Permintaannya hari ini sudah terkabulkan. Mengapa dia masih marah lagi? Tanaka Koichi berkata dengan tidak berdaya. Sebelum ketua menginstruksikan Departemen Keuangan untuk mentransfernya, dia masih tidak tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya sudah berganti kepemilikan. Berganti kepemilikan? Itu Nanako bertanya dengan heran. Ada apa lagi ini? Bukannya Kobayashi Jiro itu sudah hilang? Mungkinkah dia sudah kembali? Bukan, Tanaka Koichi menjelaskan. Bukan Kobayashi Jiro yang kembali, melainkan Kobayashi Ichiro, kakaknya yang dia katakan bahwa sudah lama meninggal tiba-tiba kembali dengan hidup. Dengan hidup-hidup. Hah, itu Nanako berkata dengan sedikit kaget. Ada apa ini? Mengapa aku merasa semakin bingung? Hais, Tanaka Koichi menghela napas dan berkata, ini masih bukan apa-apa. Kuncinya adalah Kobayashi Ichiro mengandalkan identitasnya sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical untuk memindahkan saham 90%-nya di Kobayashi Pharmaceutical ke satu perusahaan Tiongkok yang bernama Farmasi Jiusuan. Tanaka berkata dengan kaget, bukannya ayahku sudah berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical dengan saham 30%? Kalau begitu seharusnya Kobayashi Ichiro juga hanya memiliki saham 70%. Di Kobayashi Pharmaceutical, bagaimana bisa dia memindahkan saham 90% kepada perusahaan Tiongkok? Tanaka Koichi berkata sambil meringis. Inilah alasan ketua sangat marah. Dia menandatangani perjanjian investasi dengan Kobayashi Masayoshi, pelaksana tugas ketua Kobayashi Pharmaceutical. Setelah penandatanganan dan pembayaran selesai, Kobayashi Ichiro malah kembali. Ini sudah berarti bahwa perjanjian investasi yang ditandatangani oleh Kobayashi Masayoshi sudah tidak valid. Itu Nanako sedikit mengangguk dan berkata, kalau begitu bukannya rencana ayahku untuk menjadi pemegang saham di Kobayashi Pharmaceutical sudah gagal? Tidak hanya gagal saja, Tanaka Koichi menghela napas dan berkata, ketua dewan komisaris dari Farmasi Jiusuan memberitahuku ketua dengan jelas bahwa dia tidak akan mengembalikan uang 4,5 miliar dolar sepeser pun yang ditransfer oleh perusahaan itu kepada Kobayashi Pharmaceutical. Hah? Itu Nanako berseru. Mengapa masih ada orang yang begitu tidak tahu malu? Tindakan investasi awalnya memang transaksi ekuitas.
Jika kita sudah membayar, mereka harus membayar saham yang sesuai. Jika mereka tidak bersedia untuk membayar saham, maka mereka harus mengembalikan uang dengan jumlah angka yang sama. Apalagi juga harus membayar biaya penalti. Mengapa mereka tidak memberi saham kepada kita dan memotong uang kita? Ini juga sungguh keterlaluan, bukan? Apakah dia masih tidak tahu dengan hukum Jepang kita? Saat ini Tanaka Koichi berkata dengan sangat tertekan, "Nona, mereka benar-benar penjahat." Penjahat? Itu Nanaku mengernyit menurut karakter ayah. Dia tidak mungkin untuk rela menderita kerugian ini, bukan? Apakah ayah tidak punya cara untuk menghadapinya? Tanaka Koichi menghela nafas dengan panjang. Ketua tentu tidak Ketua tentu saja tidak bersedia untuk menderita kerugian ini. Dia awalnya ingin melawannya, tetapi aku telah membujuknya. Karena orang itu, aku takut ketua tidak mampu untuk memprovokasinya. Oh iya? Nona juga mengenal orang itu? Aku juga mengenalinya. Itu dan aku bertanya dengan heran, siapakah itu? Tanaka Koichi berkata, Yi Chen, pelatihnya Kin Oksu, yang meninju Tuan Yamamoto Kazuki sampai terluka dengan satu telapak tangannya. Apa? Kakak Yi Chen? Setelah itu Tanaka mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba berseru dengan semangat. Lalu dia bertanya, apakah kakak Yi Chen sudah datang ke Jepang? Tanaka Koichi tidak menyangka bahwa setelah Nona mendengar kabar kedatangan Nichen di Jepang, suaranya tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat. Dia tidak tahan untuk diam-diam berkata, apakah kata-kataku tadi masih tidak cukup jelas? Nichen itu telah memakan uang ayah Anda sebanyak 4,5 miliar dolar. Mengapa Anda tampaknya sangat bersemangat setelah mendengar kabar Ichen yang datang ke Jepang? Namun Tanaka Koichi secara alami tidak berani untuk menanyakan pertanyaan ini. Saat ini ketika itu Tanaka melihat bahwa Tanaka Koichi tidak menanggapinya, dia buru-buru bertanya kepadanya, Tuan Tanaka, cepat jawab pertanyaanku, apakah kakak Ichen benar-benar sudah datang ke Jepang? Tanaka Koichi hanya bisa mengatakannya dengan jujur, iya, iya Nona, dia sudah datang ke Jepang dan berada di Tokyo. Aku sudah bertemu dengannya hari ini. Itu Tanaka bertanya, apakah dia datang ke Jepang untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical? Seharusnya begitu, Tanaka Koichi menjawab dengan jujur. Aku juga tidak tahu bagaimana dengan situasi secara spesifik, tetapi dia seharusnya datang untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Dan aku merasa sedikit menyesal. Lalu dia diam-diam berpikir, jika kakak Yichen datang ke Jepang hanya untuk mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical, maka dia seharusnya hanya tinggal di Tokyo selama beberapa hari. Setelah urusannya selesai, takutnya dia akan kembali ke Tokyo, bukan? Dia pastinya tidak akan datang ke Kyoto. Kalau begitu, aku juga pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ketika memikirkan hal ini, itu Nanako tiba-tiba memiliki pemikiran yang sangat kuat di hatinya. Dia ingin pergi ke Tokyo dan ingin bertemu dengan Yichen. Kemudian dia buru-buru bertanya kepada Tanaka Koichi, Tuan Tanaka, apakah kamu tahu bahwa berapa lama kakak Yichen tinggal di Tokyo? Tanaka Koichi berkata dengan canggung, Nona, aku juga tidak terlalu tahu dengan hal ini. Itu Nanaku buru-buru berkata, aku akan meminta Tuan Watanabe untuk bersiap-siap dan naik mobil kembali ke Tokyo pada esok paginya. Kembali ke Tokyo? Tanaka Koichi bertanya, Nona, bukannya Anda selalu ingin merawat tubuh Anda di Kyoto? Mengapa Anda ingin kembali secara tiba-tiba pada saat ini? Mungkinkah itu demi Chen? Benar, itu aku berseru tanpa memikirkannya. Aku ingin menemui kakak Ichen. Jika aku tidak kembali, takutnya aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Tanaka Koichi tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu hal yang sedikit tidak beres. Dia tidak tahan untuk berpikir. Nona selalu terlihat sangat pendiam dan tidak pernah begitu gugup karena pria manapun. Tetapi sekarang dia malah sangat bersemangat setelah mendengar kabar tentang kedatangan Yichen di Tokyo. Bahkan juga berencana kembali ke Tokyo untuk menemui Yichen besok paginya. Ini benar-benar terlalu tidak normal. Mungkinkah? Mungkinkah Nona sudah memiliki perasaan terhadap Yichen? Tanaka Koichi menjadi terkejut saat dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam berkata, Nona selalu mengagumi master bela diri yang unggul, sedangkan Yichen merupakan
master dari seluruh master dan kekuatannya sangat kuat sampai orang merasa tak terduga. Tidak heran bahwa Nona benar-benar tergoda olehnya. Tetapi ketua adalah tokoh yang berideologi nasionalisme. Dia awalnya sudah menyatakan bahwa ketika Nona menikah, dia tidak akan menikahinya dengan pria dari negara manapun selain Jepang. Jika Nona benar-benar menyukai Chen, apalagi juga diketahui oleh ketua, ketua pasti akan marah. Hingga pada titik ini Tanaka Koichi berkata dengan tergesa-gesa, "Nona jangan." Itu Nonako bertanya dengan heran, "Mengapa, Tuan Tanaka?" Tanaka Koichi berseru, "Jika ketua tahu bahwa Anda memiliki rasa cinta terhadap Tuan Yi, dia pasti akan sangat marah. Saat itu tidak hanya Anda yang tidak bisa menemui Tuan Yi saja, tetapi sangat dimungkinkan bahwa Anda akan dikurung oleh ketua. Apalagi takutnya ketua akan mempercepat rencana pernikahan Anda karena hal ini." Meskipun itu Nanako dan Tanaka Koichi terpisah oleh panggilan, tetapi dia menjadi tersipu malu oleh kata-katanya. Dia berkata dengan tergagap, "Tuan Tanaka, kamu sudah salah paham. Aku tidak memiliki perasaan terhadap Tuan Yi." Tanaka Koichi menghela nafas. "Nona, aku sudah melayani keluarga itu selama bertahun-tahun dan juga sudah lama bersama Anda. Aku sangat mengenal Anda dan Anda juga tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku juga tidak berniat untuk mengetahui privasi Anda. Kuncinya adalah jika aku bisa melihat pemikiran Anda, tidak mungkin Anda bisa menyembunyikannya dari ketua. Saat itu aku khawatir Anda tidak bisa menemui Tuan Yi, melainkan akan mengekspos pemikiran Anda di depan ketua." Itu Nanaku menjadi terdiam sesaat. Dia tahu bahwa Tanaka Koichi sepenuhnya berniat baik, sehingga dia baru mengingatkannya. Dia juga tahu bahwa itu Yuhiko, ayahnya, pasti tidak akan pernah mengizinkan dirinya sendiri untuk berhubungan dengan pria dari negara asing. Ayahnya telah berkali-kali menyatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa menerima bahwa dirinya sendiri akan menikah dengan orang Jepang untuk kedepannya. Orang Jepang murni memiliki keturunan Jepang. Adapun tentang yang lainnya, bahkan imigran dari Tiongkok dan semenanjung Korea pada 100 sampai 200 tahun yang lalu yang telah tinggal di Jepang selama 3 atau 4 generasi, itu masih bukan orang Jepang yang murni di matanya. Sama seperti Sun Cheng-yi, ketua dewan komisaris grup SoftBank yang berinvestasi di Alibaba. Meskipun dia adalah orang terkaya di Jepang, tetapi menurut Ito Yohiko, dia sama sekali bukan orang Jepang. Karena generasi kakek Sun Cheng-yi awalnya adalah orang Daegu di Korea Selatan. Bertahun-tahun yang lalu mereka berimigrasi dari Daegu ke Korea Selatan ke Jepang untuk bekerja sama penambangan, dan Sun Cheng-yi lahir dan dibesarkan di Jepang. Menurut sebagian besar orang, dia sudah menjadi orang Jepang yang standar. Tetapi menurut tokoh nasionalisme seperti Ito Yohiko, Sun Cheng-yi paling tidak hanya bisa dianggap sebagai orang Jepang dengan keturunan Korea. Ini seperti orang Amerika yang memperlakukan orang Tionghoa Amerika. Bahkan jika orang Tionghoa Amerika memiliki kewarganegaraan di Amerika, tetapi mereka masih menganggap mereka sebagai orang Tiongkok di mata sebagian besar orang Amerika. Justru karena itu Nanako sangat mengenal ayahnya. Dia takut dengan keputusannya sendiri yang terburu-buru. Apa yang dikatakan oleh Tanaka Koichi itu benar. Jika dia tiba-tiba ingin kembali ke Tokyo dan bersikeras untuk menemui Chen, Toshiko pasti akan sangat marah. Bahkan juga sangat dimungkinkan bahwa dia akan mengurung itu Nanako dan ikut campur tangan dengan kebebasan pernikahannya, yang langsung mencari pasangan dan memaksanya untuk menikah. Ketika memikirkan hal ini, itu Nanako merasa sangat kecewa. Lalu dia bergumam, "Terima kasih Tuan Tanaka, aku sudah mengerti." Tanaka Koichi buru-buru bertanya, "Nona, kalau begitu apakah Anda masih ingin kembali ke Tokyo pada esok harinya?" Itu Nanako menggigit bibir bawahnya dan
terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata dengan sedikit sedih, "Tidak lagi, akan tidak terjadi masalah dan tidak baik jika membuat kakak Yichen terlibat dalam masalah lagi." Tanaka Koji menghela napas dengan lega dan berkata, "Nona bijaksana, ketua sangat kesal dengan Tuan Yi sekarang. Jika bukan karena kerjasama dengan keluarga Su untuk saat ini, takutnya ketua sudah memikirkan cara untuk menghadapi Tuan Yi. Jika Anda pergi ke Tokyo untuk menemui Tuan Yi saat ini, takutnya itu akan memperburuk keadaan." Itu Nanako berkata dengan penuh kehilangan. "Aku mengerti, Tuan Tanaka. Selain itu, bisakah aku memohon padamu?" Tanaka Koichi berkata dengan tergesa-gesa. "Nona, silakan." Itu Nanako berkata, "Jika konflik ayah dengan kakak Ichen meningkat, persilahkan Tuan Tanaka untuk menghentikan ayah. Jangan melakukan hal apapun yang merugikan kakak Ichen karena terburu-buru sesaat." Tanaka Koichi berkata dengan canggung, "Nona, jujur saja, Tuan Yi sekarang sudah memakan uang ketua sebesar 4,5 miliar dolar. Bahkan jika ada Anda menyukainya, Anda juga tidak boleh sepihak padanya." Itu Nanako berkata dengan sangat serius, "Aku bukan melindungi kakak Ichen, tetapi melindungi ayahku sendiri. Keluarga itu bukanlah lawan kakak Ichen. Jika kita memprovokasi kakak Ichen, takutnya akan mendatangkan bencana." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak melanjutkan cerita kelanjutannya, jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini cukup sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.